Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yuzal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, awalan mari kita panjatkan rasa kebersyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lelah, tidak pernah lalai, selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kita bisa merasakan siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan kesanggupan oleh Allah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Mudah-mudahan langkah kita ini menjadikan Allah ridho kepada kita. Sholawat serta salam kami sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya besok dari kelak kemudian. Sidang Jumat yang berbahagia, kesempatan yang baik ini di mana kita duduk bersimpuh menghadap satu arah, niat yang sama. Tepat sekali kalau situasi hening seperti ini, kita niat untuk meningkatkan tingkat ketakwaan yang sudah kita miliki. Kita yakin bahwa takwa yang sudah kita miliki itulah yang mampu mengantarkan dalam kehidupan bahagia, baik kehidupan di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang berbahagia, kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan judul khutbahnya, ciri-ciri orang yang akan sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an yang sudah khatib baca dalam mukhatimah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Sidang Jumat yang berbahagia, tiga hal yang diklaim oleh Allah, diabadikan Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang akan sangat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan Allah, yaitu orang-orang yang memutuskan janji yang sudah diucapkan. Kita semua sebagai manusia, yang namanya manusia semuanya pernah ikrar janji di hadapan Allah. Kapan itu kita ucapkan janji di hadapan Allah? Ketika kita janin, kita berupa janin, kemudian kita diberikan ruh oleh Allah. 40 hari yang pertama kita masih berupa nutfah, berupa air mani. 40 hari berikutnya kita ini proses alamiah itu dari air mani itu menjadi darah berwarna seperti darah. Kemudian 40 hari berikutnya menggumpal seperti daging. 40 hari berikutnya daging itu di dalamnya ada tulang belulang. Fakasawnal idzama lahma.
Di dalamnya ada tulang belulang. Dari mulai air mani sampai ada tulang belulang itu proses alamiah, tidak bisa dikendalikan, karena itu memang proses secara alamiah. Setelah proses alamiah itu sempurna, maka kemudian Allah meneruskan ayat itu, tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian aku ciptakan makhluk yang lain. Makhluk yang lain ruh, yaitu ruh. Setelah janin kita utuh seperti anak-anak kecil, sudah ada tangannya, sudah ada kepalanya, kakinya, rambutnya, kemudian kita diambilkan ruh oleh Allah. Janin itu dikasih ruh, kemudian seluruhnya berfungsi. Seluruhnya berfungsi anggota jasad kita. Ketika jasad itu sudah ada ruh, kemudian Allah menyampaikan alastu birabbikum, kata Allah. Dan itu diulang-ulang, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan itu diulang-ulang oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian janin itu yang namanya manusia kecil itu, kemudian dia menjawab, qalu bala, betul, iya kau Tuhan kami ya Allah. Sidang jemaah yang berbahagia, yang kelompok manusia semuanya pernah berjanji seperti itu, mengaku bahwa Allah sebagai Tuhannya. Termasuk kita semua pernah janji di hadapan Allah ketika kita masih di alam kandungan. Kita yakin bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Setelah dia mengakui Allah sebagai Tuhan, kemudian kita lahir di dunia, dia mutuskan janji itu. Dia mutuskan pernyataan itu, ternyata mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka orang seperti itu nanti di hadapan Allah akan sangat merugi. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi. Janji yang sudah ditetapkan, ternyata ketika hidup di dunia tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Yang jemaah yang berbahagia, jemaah Jumat yang berbahagia, kita perenungan di sini adalah sampai sekarang ini bagaimana pengakuan kita bahwa Allah sebagai Tuhan. Kalau kita masih ada keraguan, maka kita termasuk memutuskan janji yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan. Yang kedua, orang yang akan sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang itu memutuskan perintah-perintah Allah. Dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Konsekuensi dia sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Watta'una ma amara Allah bihi ayyuzal. Ketika lahir di dunia, kemudian dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia memutuskan itu, dia tidak melakukan itu. Ayat ini jelas sekali, tidak membutuhkan banyak penafsiran. Kalau orang memutuskan perintah-perintah Allah, maka dia akan sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah diabadikan Allah, diklaim Allah dalam Al-Qur'an. Dari yang kedua ini kita bisa merenungi sampai sekarang apa yang kita lakukan terhadap perintah-perintah Allah itu. Tentunya yang bisa kita berikan jawaban adalah diri kita. Bagaimana sholat kita melaksanakan perintah Allah? Bagaimana puasa kita melaksanakan perintah Allah? Bagaimana zakat kita, infak kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu? Tentunya yang tahu adalah diri kita. Sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita sekarang ini adalah cenderung melupakan perintah-perintah Allah, cenderung menghindar dari perintah Allah, maka kita termasuk memutuskan perintah Allah. Dan kita termasuk akan di hadapan Allah akan sangat merugi.
Yang jemaah yang berbahagia. Yang ketiga disebutkan Allah, orang yang akan sangat merugi di hadapan Allah adalah wa yufsiduna fil ard. Orang itu selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak untuk memperbaiki, tapi justru selalu perilakunya itu membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerjaannya membuat kerusakan di lingkungan, di masyarakatnya, umumnya di muka bumi ini. Kalau ada manusia yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini, maka dia akan mendapatkan kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia. 3 hal itulah untuk bahan perenungan kita bersama, agar supaya kita di hadapan Allah tidak merugi. Mudah-mudahan yang sedikit yang sampaikan khatib manfaat untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.